Perkenalkan, saya Rabi Akbar Maulana dari kelas manajemen 20D NPM 2001010144. Akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester AIK 4. Pertama, pandangan Islam tentang riba dan bunga dalam Islam. Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya kelebihan atau tambahan dana. Hal ini kelebihan dari pokok utang. Dalam Islam dan telah dinyatakan oleh para ulama menyatakan bahwa riba adalah haram hukumnya karena mengandung unsur merugikan orang lain yang membebani atau merugikan orang yang berutang, sedangkan yang mengutangi akan semakin kaya. Hal ini mencoreng sikap moralitas atau etika. Sedangkan bunga yaitu tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang atau al-qad yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan hasil pokok berdasarkan tempo waktu yang ditentukan di muka. Bunga juga termasuk transaksi yang mengandung riba. Oleh karena itu diharamkan dalam Islam. Hal ini diatur dalam dalil dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Untuk soal yang kedua yaitu bagaimana bank dan perusahaan penanaman modal. Penanaman modal yaitu seperti investasi atau mudharabah, yaitu menyerahkan seluruh uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pelaku, yaitu pihak yang mempunyai modal dan pihak yang pandai berbisnis tapi tidak mempunyai modal. Dan menurut ulama ini diperbolehkan asal tidak mengandung unsur riba. Ada 3 prinsip operasi perbankan lokal. Pertama yaitu dihapuskannya dalam segala bentuk transaksi. Yang kedua yaitu dilakukannya segala bisnis yang sah berdasarkan hukum serta perdagangan komersial dan industri. Ketiga, memberikan pelayanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana-dana zakat untuk mensejahterakan kaum miskin. Dalam hal ini diatur dalam dalil surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum wala ta'tulu anfusakum innallaha la kana bikum rahim. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Yang ketiga yaitu kredit konsumtif dan non-konsumtif dalam Islam. Pembiayaan konsumtif, kredit konsumtif atau kredit konsumtif merupakan pembiayaan yang diperuntukkan untuk di luar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal yang bersifat produktif. Sedangkan pembiayaan konsumtif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Jenis akad yang dilakukan kredit konsumtif syariah ini adalah akad mudharabah dan akad ijarah. Sedangkan kredit non-konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Syarat dan mekanisme kredit konsumtif dengan prinsip tidak boleh bertentangan dengan perintah dalam Al-Quran, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, man dalladzi yu'ridullaha qardon hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu ya'bidu wa yabdu sudu wa ilaihi turja'un. Yang artinya yaitu, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan gantinya kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Untuk
Soal yang keempat yaitu hubungan antara zakat dan inflasi. Dalam Islam salah satu faktor yang mengurangi kemiskinan adalah zakat. Karena yang mempunyai fungsi untuk menolong serta membantu terutama untuk fakir miskin ke arah hidup yang lebih baik dan sejahtera. Peran zakat dalam hal ini yaitu pendistribusian dari golongan mampu ke golongan kurang mampu. Dalam Islam ini dikenal dengan adanya inflasi karena dalam Islam ini tidak dikenal adanya inflasi karena mata uang yang dipakai dalam dinar dan dirham yang mana mempunyai nilai uang yang stabil. Inflasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap zakat. Artinya adanya peningkatan inflasi akan meningkatkan penerimaan zakat di Basnas pusat dan di Indonesia sendiri tingkat inflasinya yaitu termasuk ke golongan yang ringan. Untuk hal ini diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin, yang artinya yaitu dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Yang kelima atau selalu yang terakhir yaitu asuransi diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Asuransi merupakan jaminan dari penanggung kepada yang menanggung resiko kerugian, sebagaimana yang telah ditetapkan pada surat perjanjian seperti kerusakan, kecelakaan, dan lain-lain. Asuransi konvensional dilarang dalam Islam, tetapi sebagai alternatif terdapat asuransi sesuai ketentuan Islam dan berpegang pada ketentuan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu meninggalkan hal-hal yang meragukan kamu. Asuransi di Indonesia menganut sistem mudharabah, sehingga tidak ada riba dalam asuransi takaful. Sementara dalam asuransi takaful berdasarkan syariah terdiri dari beberapa jenis, yaitu asuransi kekeluargaan, asuransi kebakaran, dan asuransi pengangkutan barang. Dalil ini yaitu dalil surat An-Nisa ayat 9. Yang berbunyi wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, yang artinya yaitu dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Demikian penjelasan dan jawaban dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.